Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Isya kurang berapa menit? 15 menit. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi mohon maaf ini kajiannya telat sekali. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk kesabaran DKM dari Masjid An-Nur dan para jamaah sekalian yang sudah menunggu sejak selesai maghrib. Berarti nanti kajian kita ditambah sesuai dengan jam telatnya ya. Jadi sampai selesai jam berapa Pak? Kalau jam 9 itu melanggar aturan RT Pak nanti Pak. Baik, kita mau bahas di sini judulnya halal haram harta seorang muslim. Alhamdulillah. Jadi kepedulian tentang masalah halal haram memang kita tahu ini termasuk di antara fenomena yang sudah mulai langka. Dalam arti manusia sudah tidak lagi memikirkan bagian ini. Dan semakin jauh dari zaman nubuwah, semangat untuk berpikir halal haram makin hilang. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia, orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Amin halalin, amin haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan bisa jadi zaman itu adalah zaman yang sekarang kita hadapi. Di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Bahkan banyak orang punya prinsip, nyari yang haram aja susah, kok bicara yang halal. Tapi walhamdulillah masih banyak beberapa da'i-da'i ahlu sunnah, para asatidah yang memegang komitmen ini. Sehingga dia berusaha untuk tetap menjaga semangat manusia bagaimana agar mereka berusaha meninggalkan yang haram dan membatasi diri dengan yang halal. Dulu di zaman para sahabat, semangat untuk masalah halal haram itu sangat besar. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna nada'u tis'ata a'syarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami dulu meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal, jadi bukan peluang haram ya. Ada 10 peluang, kami tinggalkan 9. Diambil cuma 1. Makhafatan an nudrika fil haram, karena khawatir kami terjebak dalam sesuatu yang haram. Masya Allah. Itu para sahabat Pak. Sehingga kalau ada 10 peluang bagi para sahabat, ambil yang paling yakin, gak ada syubhat. Gak ada yang masalah, sisanya ditinggal. Kalau orang zaman sekarang Pak, kira-kira kalau ada 10 peluang diambil berapa Pak? Hah? Diambil 11 Pak. Masya Allah. Jadi yang satu disisipi yang kira-kira masih syubhat diambil. Sehingga bicara masalah halal haram di zaman sekarang sudah dianggap sebagai barang tabu. Bahkan mohon maaf ya, sampai ada julukan miring bagi mereka yang masih komitmen dengan masalah halal haram. Itu ngapain sih kok dikit-dikit haram, dikit-dikit riba, dikit-dikit goror. Nah, kayak gitulah bibit-bibit radikalisme. Sehingga di saat orang berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang, dia justru mendapatkan tuduhan. Karena kan begini Pak ya, ada orang berusaha meninggalkan yang tidak dia sukai, itu kan latar belakangnya beragam. Misalnya ya, Bapak namanya siapa? Pak Asep. Pak Asep misalnya nggak doyan duren. Lalu kita suguhi duren.
silakan Pak Asep, ini duren. Pak Asep bilang, saya nggak suka duren. Kenapa? Saya nggak selera dengan duren. Orang menghormati nggak kayak gitu? Menghormati? Menghormati. Pak Asep tidak doyan duren, nggak selera dengan duren, sehingga nggak mau ketika dikasih duren. Itu orang menghormati. Baik, jangan kasih duren untuk Pak Asep. Beliau nggak doyan. Coba lain halnya ketika ada orang yang disuguhi sesuatu yang haram. Kenapa kamu nggak mau? Ini haram. Agama saya melarang. Jangan sok suci kamu. Duh. Kenapa ketika orang beralasan dengan agama dia dilarang? Tapi ketika orang beralasan dengan selera, bagi dia biasa saja. Ketika orang beralasan dengan saya nggak suka karena saya nggak terbiasa, itu dihargai. Sebagai contoh ya misalnya, ada nggak musik tertentu yang antum nggak suka? Misalnya, saya nggak suka kalau dangdut tuh nggak suka. Kan ada orang yang punya selera musik tertentu ya. Jadi kalau saya musik dangdut tuh nggak suka misalnya. Tapi kalau K-pop masih mau. Misalnya ya, ini terlepas dari musik. Sehingga saat dia dengerin dangdut, dihargai nggak kayak gitu? Dihargai. Dia nggak selera itu dihargai. Belakang agama itu dianggap hal yang buruk bagi masyarakat. Itu aneh Pak. Bukti bahwasanya dia punya alasan agama, tapi dia nggak mau utarakan. Malu nanti apa? Dianggapnya ini kan nggak punya alasan untuk membela kesalahannya. Di surat An-Naml ayat 56. Fama kana jawaba qaumihi, perbuatan mereka. Makanya kalau Bapak Ibu dikatakan sok suci, baik. Di posisi ketika kita dikatakan sok suci, ketika kita dikatakan orang yang mabuk agama, sesuatu yang asing di tempatnya. Indonesia kan mayoritas muslim ya. Tapi ajaran Islam jadi apa? Asing. Di tempat mayoritas muslim. Sehingga saat orang menghindari hal tertentu, saya nggak mau ini haram. Disebut sok suci lah, disebut mabuk agama. Bukti bahasanya ajaran Islam itu asing. Nabi SAW pernah mengatakan, Bada'al Islamu ghariban. Dulu waktu Islam itu datang disebut sebagai sesuatu yang asing. Wasayaudu ghariban kama bada. Dan akan kembali asing sebagaimana awal mula ketika Islam datang. Dan kita bisa saksikan keterasingan aturan-aturan Islam itu di hadapan masyarakat muslim sendiri. Baik, selanjutnya jamaah. Nabi SAW tadi menyebutkan pada zaman tersebut manusia sudah tidak lagi peduli halal haram. Apa sih makna tidak peduli halal haram? Ada dua makna. Halal haram adalah gak mau belajar. Dia sama sekali tidak mau menyentuh berkaitan dengan ilmu terkait masalah halal haram. Mbak di sini yang pengusaha ada, pengusaha? Gak berani ngaku ini. Bapak pengusaha atau karyawan? Karyawan, alhamdulillah, selamat ya. Insyaallah. Kalau Bapak karyawan, oh salah. Mana yang pengusaha? Yang pengusaha mana? Pengusaha Pak? Pekerja juga? Karyawan. Oh, banyak karyawan. Ya. Depan ini pengusaha. Pengusaha Bapak? Pengusaha, alhamdulillah. Jual beli ya prakteknya? Jual beli. Kalau Bapak saya tanya, sebutkan rukun jual beli Pak. Jawabnya apa Pak? Ada uang, ada barang, terus ada orang. Apa saja rukun jual beli? Kalau kita misalnya tanya ke masyarakat pelaku pasar, sebutkan syarat jual beli yang sah. Anda berani berapa persen yang bisa jawab? Kita mungkin masih ragu, kayaknya semuanya mungkin nggak ngerti Pak. Sehingga saat mereka misalnya diberitahu, Bapak ngerti nggak riba? Riba, taunya saya rabi Pak. Masya Allah Pak. Nah itu bukti bahasanya orang udah gak pernah peduli dengan yang namanya hukum halal haram. Nyentuh materi pelajaran itu saja dia gak mau Pak. Itu yang dimaksud tidak peduli dengan halal haram. Mana yang kedua, tidak peduli halal haram adalah dia sudah tahu itu dilarang tapi cuek. Siapa sih yang gak ngerti kalau sogok itu haram? Kita nggak perlu pakai bicara masalah aturan agama. Pakai norma saja. Semua orang sepakat yang namanya sogok itu haram.
Ada nggak Pak orang Muslim yang dia sadar betul, tahu kalau sogok itu haram, tapi dia tetap melakukan praktek itu? Banyak Pak, banyak sekali. Bahkan dia lakukan itu sembunyi-sembunyi. Itu bukti bahwa dia sendiri malu untuk melakukan itu di tempat terbuka. Makanya jemaah, apa yang tadi disabdakan oleh Nabi SAW, layatiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli masalah halal haram. Zaman itu sedang kita alami. Berarti kita punya satu ujian. Apakah posisi kita mau ikut arus atau ingin berusaha untuk menyelamatkan diri? Walaupun lingkungan kita mungkin tidak mendukung untuk ke arah sana. Tentu sebagai muslim kita sadar, yuk jangan ikut arus. Anda harus tetap menjaga komitmen bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari suasana semacam ini. Sehingga nanti kita akan menghadap Allah, minimal harta yang kita miliki tidak menjadi sumber masalah. Karena kita meyakini semua harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah bakal tanya sama dia tentang hartanya, dari mana dia dapat harta itu dan untuk apa dia gunakan harta itu. Jadi masalah harta ada dua pintu yang bakalan ditanya. Pintu masuk dan pintu keluar. Sehingga karakter dunia jamaah hanya ada dua kemungkinan, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diadzab. Enggak ada pilihan yang ketiga. Tinggal Anda di posisi mana? Mau memasang kewaspadaan untuk saat ini atau enggak peduli? Udahlah, daripada mikir kayak gini ikut pusing. Biasa-biasa saja lah, enggak usah terlalu serius. Hidup itu dibuat mudah. Tapi ingat, nanti akan ada konsekuensinya. Bisa jadi harta yang kita miliki akan menjadi sumber kecelakaan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa hamba yang dia ketika hidupnya berusaha untuk bertakwa kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan jalan yang mudah. Sehingga siapa yang berusaha untuk membangun kewaspadaan akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha lebih gampang meninggalkan yang haram. Tapi kalau orang sudah tidak peduli dari awal, Allah nggak bakalan ngasih hidayah kepada yang bersangkutan untuk berusaha meninggalkan yang dilarang. Makanya jamaah, Rasulullah SAW kasih motivasi. Waman yattaqi syarra yuwaqqah wa may yataharral khaira yu'tah. Siapa yang berusaha untuk memilih yang baik-baik, yu'tah, dia bakal dikasih. Sehingga ketika dia beraktivitas, dia selalu berpikir, ini kira-kira duit haram atau halal ya? Halal haram, halal haram. Ragu kayak gitu diapain Pak? Hah? Kalau Anda ketemu sesuatu yang ragu, halal atau haram? Halal haram. Anda ngapain? Yang benar. Coba tanyain ke Ustadz dong. Halal kan Ustadz? Halal kan? Jadi tanya tapi sudah disetting jawabannya. Bapak itu bertanya untuk cari tahu hukum, bukan untuk menyeting jawaban sang Ustadz. Sehingga kadang ketika bertanya sudah diarahkan. Gimana caranya ya Ustadz? Biar ini jadi halal. Masya Allah. Makanya Pak, berbicara masalah muamalah itu cukup beresiko. Karena ini berkaitan dengan urusan dapur. Dan orang siap untuk beda pendapat demi pendapatan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, wa may yataharral khaira yu'ta. Orang kalau punya komitmen untuk memilih yang baik-baik saja, Allah bakal kasih yang baik. Wa may yattaqi syarra yuwaqqah.
Dan siapa yang berusaha untuk menghindari yang buruk, yuwaqqah, maka dia akan dilindungi dari sesuatu yang buruk itu. Dan satu prinsip yang perlu kita pahami, sehebat apapun upaya manusia ketika bekerja, mau membatasi diri dengan yang halal, atau dia nggak punya batasan, nggak punya rem, halal haram semuanya diambil, sepeser pun itu tidak akan menggeser jatah rizkinya. Sepeser pun itu tidak akan menggeser jatah rizkinya. Sebab jatah rizki telah ditetapkan oleh Allah. Ada satu ilustrasi yang pernah disampaikan oleh para ulama. Ilustrasinya seperti ini, Pak. Jadi rizki yang sudah ditetapkan itu seperti panjangnya pita kaset, Pak. Ada sebuah kaset, anggaplah misalnya masing-masing kita diberi oleh Allah dengan panjang pita kaset sesuai dengan jatah rizkinya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sudah? Misalnya si A diberi oleh Allah pita kaset sepanjang 5 meter. Baik. Pita ini tidak akan bertambah panjang, tidak akan terpotong. Karena dia dijaga. Takdir rizki ditetapkan sebelum kita lahir. Bahkan saat kita di usia 120 hari dalam rahim. Dan rizki itu ditetapkan bersamaan dengan ajal. Makanya rizki sama dengan ajal. Sepanjang orang itu hidup pasti dia punya rizki. Dan manusia tidak akan mati sampai jatah rizkinya semuanya dihabiskan. Rasulullah SAW ingatkan itu dalam hadisnya. Inna ruhal kudus qad nafatha fi rawi. Sesungguhnya ruh kudus membisikkan dalam hatiku. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Sehingga yang namanya rizki itu sama dengan apa? Ajal. Terus Pak, gimana sama orang kaya itu Pak? Orang kaya kan duitnya banyak. Iya, dia memang pendapatannya banyak, tapi belum tentu semua pendapatnya jadi rizki. Sebab antara pendapatan dengan rizki itu berbeda. Ada nggak Pak, hartanya banyak tapi dia tidak bisa menikmati? Ada? Kasusnya banyak sekali Pak. Contohnya gimana? Bisa jadi hartanya dibinasakan oleh Allah. Atau kalau itu sering kita jumpai Pak. Contoh yang lain, hartanya bertahan tapi orangnya nggak bisa menikmati. Gampang, mudah bagi Allah membuat orang ini nggak bisa menikmati. Sakit, lumpuh, stroke, dan aneka penyakit yang lainnya kumpul sama satu orang. Dia duitnya banyak, tapi hari-harinya hanya berobat. Dia nggak bisa menikmati mobil mewahnya, tidak bisa menikmati makanan enak, karena semuanya penuh pantangan. Bapak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Padahal dia bisa beli makanan enak. Itukah yang dimaksud dengan rizki? Maka rizki itu bukan apa yang kita miliki, tapi rizki itu adalah apa yang kita nikmati. Orang punya villa di puncak. Belum tentu setahun sekali dia kunjung ke sana Pak. Kenapa? Males Pak, macet-macetan kayak gitu. Udah? Akhirnya siapa yang menikmati villa itu? Tukang kebun. Yang punya orangnya di Jakarta, dia mungkin punya beberapa villa yang ada di puncak, tapi dia tidak pernah memanfaatkannya. Ada kayak gitu Pak. Itulah contoh Allah membatasi yang bersangkutan, orangnya masih hidup, hartanya ada, tapi itu tidak Allah jadikan sebagai rizkinya. Karena yang bersangkutan tidak bisa menikmatinya. Rasulullah SAW pernah ingatkan dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Beliau membaca firman Allah, Alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba menumpuk harta telah membuat kalian lalai dari melakukan ibadah. Lalu beliau berhenti setelah baca satu ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Bagaimana kelengkapan hadisnya? Kita dengarkan setelah adzan Isya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
مستقيم. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. وتبارك اسمه. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الظالمون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأحدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر 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 استغفر. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan hadis dari Abdullah bin Sikhir yang tadi sempat kita kutip bagian awal dari hadis. Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Alhaakumut takatsur. Lalu beliau berhenti di satu ayat itu. Kemudian beliau mengatakan, Yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia selalu semangat untuk mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini rumahku, dan seterusnya. Kemudian beliau kasih definisi rizki hamba yang sejatinya. Kata beliau, wahallaka mim malika ya bena Adam. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi sampai kiamat. Itulah hakikat dari rizki. Sehingga kita bisa paham kenapa orang yang pendapatannya besar itu belum tentu rizkinya banyak. Karena bisa jadi dia punya banyak harta tapi dia tidak bisa menikmatinya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membuat manusia terbatas dalam menikmati harta yang dia punya. Sehingga dia tidak bisa menikmati rumah yang ini, dia tidak bisa menikmati kendaraan yang itu, dia tidak bisa menikmati makanan ini dan seterusnya. Dan bisa jadi itu hukuman yang diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan. Karena itu kembali kepada ilustrasi tentang kaset tadi Pak. Jadi kaset ini, pita ini tidak akan bertambah panjang dan tidak akan berkurang. Dia hanya segitu. Ketika seorang hamba membatasi, dia hanya mengambil yang halal saja, anggaplah pita ini semuanya akan berwarna hijau sampai ujung. Ketika banyak syubhat, mungkin ada bagian-bagian hijau jadi kuning-kuning sebagian. Ketika ada bagian yang haram, hijau, merah, hijau, merah. Makin banyak warna merah, maka berarti hartanya banyak masalah. Artinya, kalaupun dia hanya membatasi diri mengambil yang halal saja, pita ini akan terisi warna yang sama, hijau semuanya. Tapi ketika dia tidak membatasi diri, akhirnya warna-warnilah di pita semacam ini. Ada satu peristiwa yang ini menjelaskan ilustrasi tadi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu punya rencana untuk memberikan sebuah materi tertentu kepada si A. Jadi Ali punya kenalan namanya si A, yang si A ini orang membutuhkan. Baik, akhirnya harta itu ditaruh oleh Ali bin Abi Thalib di depan rumahnya, bersiap untuk mau diantarkan ke tempatnya si A. Saat beliau masuk, ternyata benda itu hilang. Maka beliau berusaha untuk mencari di mana benda itu. Baru ditinggal sebentar sudah hilang. Setelah dicari tahu, ternyata ada yang melaporkan benda itu diambil oleh si A. Ya. Akhirnya ketangkap dan si A kemudian dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib. Di saat itu beliau menyampaikan, kalau si A ini sabar, dia bisa dapatkan benda ini dengan cara halal. Tapi pada posisi ketika dia nggak sabar, dia mengambil sebelum waktunya, maka dia dapatkan harta itu dengan cara yang haram. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ada sebuah ilustrasi di mana jatah rezeki itu tidak akan bergeser, nggak bakalan bertambah banyak dan tidak akan berkurang. Tapi bagaimana cara manusia mendapatkannya, itulah yang akan mewarnai nuansa rezeki tadi. Kalau banyak merahnya tentu saja akan lebih besar tanggung jawab yang harus dihadapi besok di yaumil qiyamah. Karena itulah Bapak Ibu, berkaitan dengan masalah halal haram harta seorang muslim. Jika orang itu bersabar hanya akan mengambil yang halal saja, kita perlu yakin ini nggak bakalan mengurangi jatah rizki. Nggak ada ceritanya ketika orang berusaha untuk membatasi diri dengan yang halal, jatah rizkinya dikurangi oleh
Allah Subhanahu wa taala. Sebab takdir rizki telah ditetapkan oleh Allah ketika kita di usia 120 hari pada saat kita berada di dalam rahim sang ibu. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan di sisa waktu barangkali diizinkan sampai jam 8 ya. Kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian barangkali mau mengangkat beberapa kasus yang ada di sekitar kita untuk kita bahas di forum ini. Nah, pertanyaan yang pertama. Siapa yang sepanjang hidupnya enggak pernah punya utang? Nah, ada Pak? Enggak ada? Ada, baik, saya ganti. Yang sepanjang hidupnya tidak pernah utang riba. Ada? Masya Allah. Enggak pernah utang riba. Ngantar pertanyaannya. Ada yang sepanjang hidupnya tidak pernah terlibat utang riba? Enggak ada, baik. Yang tidak dapat warisan dari orang tuanya, ada? Enggak ada, ini pertanyaan aneh semua. Bapak enggak dapat warisan dari orang tua? Masya Allah. Saya gantikan ini Pak ya. Masya Allah. Dapat hadiah. Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya tentang hukum jual beli online dengan affiliate menjualkan barang orang lain yang kita tidak pernah kenal. Apa ini? Dengan mendapatkan persenan. Konten kreator, yang kedua, konten kreator yang mendapatkan uang dari hasil kontennya. Baik. Yang pertama tentang affiliate. Ada orang menawarkan, siapapun yang mau memasarkan produk saya silahkan. Boleh taruh link ini di tempatnya. Akhirnya dia dikasih link referral kan gitu ya. Sehingga kalau link itu diklik, akan nyasar ke web toko online. Baik. Praktek kayak gini boleh nggak Pak? Praktek seperti ini kan sama seperti orang menyuruh orang lain untuk memasarkan. Berarti dia masuk akad apa? Akad jual jasa untuk memasarkan barang. Jika nanti laku lalu dapat untung, dia dikasih fee atau dia dikasih ujroh. Baik, pada asalnya hukumnya boleh. Dan ini pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Imam Bukhari, qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, la ba'sa ayyakula, boleh saja orang mengatakan kepada temannya, bi hadats thawba fama zada ala kadza wa kadza fawalaka. Tolong jualkan kain ini, nanti kalau harganya lebih dari sekian, kelebihan itu punya kamu. Jadi misalnya dia menawarkan produk, tolong jualkan produk ini ya. Saya terima bersih 5 juta. Dah? Akhirnya dia jualkan barang itu dan laku 5.050.000. Maka yang 5 juta disetorkan ke saya, yang 50.000 boleh diambil. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Sehingga ini tidak jauh beda dengan model affiliate seperti yang banyak dipasarkan melalui online. Terus Pak, apa ada pelanggaran yang perlu dihindari? Ada. Apa itu? Tidak boleh berbayar. Jadi siapa yang mau jadi afiliator tidak boleh dikenakan kewajiban bayar. Kalau mau jadi afiliator harus bayar dulu. Sekian. Jika nanti laku dia dapat persen sekian. Kalau nggak laku yang sudah dia bayarkan hangus. Kalau seperti itu jadinya transaksi goror. Gorornya di mana? Gorornya adalah dia membayar untuk bisa jadi afiliator tadi. Statusnya apa? Dia membeli peluang pasar. Jual beli peluang pasar kan tidak jelas sih. Kalau laku untung, kalau nggak laku buntung. Sehingga misalnya kalau mau jadi afiliator daftar 50.000. Nah, dia bayar 50.000. Terus saya dapat apa?
Kamu saya kasih kesempatan memasarkan. Kesempatan memasarkan itu kan belum tentu lah laku. Itu yang disebut dengan peluang pasar. 50.000 untuk membeli peluang pasar. Ya enggak boleh. Karena peluang itu sifatnya tidak jelas. Belum tentu laku. Maka praktek ini masuk kategori gharar, jual beli yang objeknya tidak jelas. Bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Tapi kalau afiliatnya gratis, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Tadi yang tanya langsung dapat hadiah ya. Nah, kasihkan panitia. Pertanyaan satu lagi. Oh iya, yang satu lagi tadi. Konten kreator ya. Bagaimana uang yang didapatkan dari hasil konten kreator tadi? Pertama, melihat bagaimana bentuk konten yang dia buat. Kalau konten yang minimal mubah, misalnya edukasi tentang cara masak, edukasi tentang cara olahraga, sehingga murni konten yang sifatnya mubah. Sudah? Berarti dari sisi konten nggak ada masalah. Yang kedua, ketika dia taruh konten itu di platform YouTube, dari mana dia bisa mendapatkan penghasilan? Dari iklan. Nah pertanyaannya, bisa nggak si konten kreator ini memastikan kalau iklannya nggak ada masalah? Bisa Pak. Saya buat kategorisasi iklan di konten saya adalah iklan religi, iklan agama. Kan ada kategorisasi itu ya dibatasi. Hanya boleh iklan religi. Akhirnya muncul iklan jualan kitab Taurat. Masya Allah. Loh, itu ada iklan kitab Injil, kitab Taurat dijual di konten kamu, di video kamu. Gimana itu? Oh iya ya ada kayak gini. Ya sudah. Berarti dengan prosentase iklan itu kau dapat. Maka dia turut memasarkan kitab yang sudah dipalsu oleh ahli kitab. Boleh nggak kayak gitu Pak? Nggak boleh. Baik. Nah ketika dia tidak bisa memastikan itu, berarti sebagai konsekuensinya sumber pendapatan yang dia dapatkan bercampur. Mungkin ada iklan yang mubah, misalnya iklan jasa transportasi, iklan Grab, iklan Gokar kan banyak sekali. Tapi di saat yang sama dia juga kadang ketemu iklan-iklan yang nggak beres. Nah ketika nggak bisa difilter 100%, di saat itulah pendapatannya jadi bermasalah. Maka dia tidak boleh jadikan itu sebagai sumber rezeki, sumber pendapatan. Dia harus cari yang lain. Dan sekarang Masya Allah orang begitu berlomba-lomba untuk jadi konten kreator. Baik, viral itu menyenangkan gak Pak? Bapak jadi orang viral itu seneng gak? Enggak suka? Kurang suka? Sebenarnya masih ada suka tapi kurang ya. Baik. Apa resiko ketika orang itu terkenal? Privasinya terganggu. Sehingga orang akan berusaha untuk ngejar, kepo. Ini orang ini dari mana? Tinggalnya di mana? Asalnya gimana? Dan seterusnya. Kepo-kepo seperti itu membuat dia jadi risih. Ketemu orang, wah diajak salaman. Akhirnya untuk berjalan 10 meter saja itu butuh waktu yang lama. Saking banyaknya orang yang menyapa. Ada salah satu ustadz ya, yang datang di kondangan pernikahan Pak, walimah nikah. Itu beliau ngeluh, saya datang ke situ nggak sempat makan Pak. Lah kenapa Pak Ustadz? Ketemu siapa ngajak ngobrol salaman, ketemu siapa salaman ngajak ngobrol. Akhirnya, ini saya mau ngambil makanan nggak tega. Saking banyaknya orang yang ngajak ngobrol. Nah itulah salah satu resiko yang terkenal. Tapi kalau kita nggak dikenal orang kan bebas beraktivitas ya. Mau terbang ke kanan nyari empal gentong, yang ke sini nyari sate ayam, mau bebas. Dan dia tidak akan merasa malu ketika makan banyak. Tapi kalau ketahuan makannya banyak orang terkenal, wah, takut nanti difoto diviralin. Karena itu nggak perlulah ngejar untuk jadi orang terkenal. Milih mana? Dikenal di kalangan penduduk bumi, tapi nggak dikenal penduduk langit. Atau kita dikenal penduduk langit, walaupun tidak dikenal penduduk bumi. Anda pilih mana Pak?
Hah? Yang kedua, kita pilih yang kedua. Bagaimana saat kita mati, kemudian arwah kita dinaikkan oleh para malaikat. Dan setiap kali ketemu para malaikat ketika naik ke langit, ditanya, ma hadzal ruhut thayyib. Ini roh siapa yang harumnya semerbak wangi? Maka disebutkan dengan nama yang paling indah yang pernah dia gunakan ketika di dunia. Oh, ini adalah arwahnya si A dan si B. Akhirnya viral di kalangan penduduk langit sehingga dia jadi makhluk yang terkenal. Itu proses kematian seorang mukmin ketika arwahnya diangkat oleh para malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah, berkaitan dengan masalah konten kreator, boleh saja bikin itu, tapi seharusnya latar belakangnya adalah latar belakang untuk mengedukasi, bukan karena untuk nyari duit. Sehingga kalau Anda ikut terlibat dalam memberikan edukasi misalnya, baca buku, lalu Anda buat konten, misalnya di potongan buku itu Anda buat konten, lalu ditaruh di YouTube, walhamdulillah, mudah-mudahan memenuhi platform ini dengan kebaikan-kebaikan. Karena platform YouTube kan banyak dipenuhi dengan sampah. Ya. Daripada terisi dengan konten-konten yang sampah, kita juga ikut terlibat ngisi konten yang isinya kebaikan. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang mau disampaikan langsung? Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan selalu memberi hidayah agar semangat berdakwah kepada kami semua. Amin walakum bimithlin. Athabakumullah. Izin tanya Ustaz, terkait tadi ketika ditanya kepada kami semua yang pengusaha, kayaknya sedikit Ustaz. Saya kebetulan itu karyawan, kebetulan PNS Ustaz. Nah itu kalau menjadi pengusaha menyambi gitu hukumnya gimana ya Ustaz ya? Apakah ada batasan-batasannya atau gimana Ustaz? Nyambi jadi pengusaha. Ya. Padahal posisi Anda seorang ASN. Jadi mungkin berangkat ke kantor bawa cilok. Mungkin contohnya yang gampang seperti itu Ustaz. Oh gitu ya. Jadi bawa cireng dijual di sana. Secara aturan boleh atau tidak? ASN melakukan praktek bisnis real itu secara aturan negara kita boleh nggak? Boleh? Atau nggak boleh? Ada undang-undangnya? Kalau di luar jam kerja? Boleh ya? Boleh, sehingga dia buka toko atau jualan online di luar jam kerja? Boleh, baik. Jadi kalau di jam kerja tentu Bapak tidak boleh, karena itu akan memanfaatkan waktu yang seharusnya kewajiban kita untuk bekerja. Sehingga Anda tidak boleh menggunakan waktu kerja itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya di sana Anda buka warung, terus bukan duduk di mejanya tapi malah di warung terus. Ini jelas pelanggaran ya. Dan insya Allah semua orang Indonesia tahulah kayak gini. Yang kedua, jika Anda buka itu di luar jam kerja, apa boleh Pak? Boleh, tapi tidak boleh karena posisi jabatan Anda. Misalnya ya, Pak, saya di kantor di bagian pengadaan Pak. Sehingga apapun kebutuhan kantor ya melalui saya. Boleh nggak Pak, saya bikin PT ya, yang nanti bisa mensuplai kebutuhan kantor saya. Nah, jadi PT ini bisa palu nggak ada ya, palu mau gua ada. Kantor butuh apa? Butuh lemari, saya bisa ngusahakan. Kantor butuh apa? Butuh ATK, saya bisa ngusahain. Butuh komputer, saya bisa ngusahain. Sehingga dia menjadi PT multi jasa atau multi layanan karena mau memberi supply untuk kantor ini. Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Ini pelanggaran besar. Di zaman Umar bin Khattab seperti ini pelanggaran besar. Sehingga para pejabat-pejabat di masa beliau tidak diperkenankan untuk memiliki unit usaha disebabkan karena jabatannya. Tapi kalau kayak gini kan di negara kita cukup dominan ya. Walaupun memang tidak atas nama pribadi, namun sembunyi-sembunyi. Sehingga atas nama si A, atas nama si B. Karena kalau atas nama pribadi ketahuan, akhirnya atas nama orang lain. Apa nikmatnya punya harta tapi penuh dengan ketakutan?
Ada salah satu kawan ya. Beliau punya hobi suka main badminton, Pak. Nah, kawan ini cerita, dia punya teman beberapa pejabat dinas. Satu ketika ketemu sama temannya pejabat dinas, bawa mobil baru, mobil yang cukup mewah lah, baru. Terus ditanya, kok baru bawa sekarang Pak? Iya, saya baru berani beli sekarang. Dulu sebelum pensiun saya nggak berani beli. Masya Allah. Kenapa Pak? Kenapa itu? Coba bayangin Pak, dia kan berusaha ngumpulin tuh Pak, duit-duit yang menurut dia ini kalau sampai ketahuan bahaya. Akhirnya dia rahasiakan duit itu, jangan sampai ketahuan. Untuk menikmatinya nunggu pensiun. Coba andai kan sehari sebelum pensiun dia mati Pak, gimana? Dia pasti akan mempertanggungjawabkannya, sementara dia sendiri belum menikmatinya. Makanya apa sisi bahagianya? Anda bisa pertimbangkan ya, apa sisi bahagianya ketika orang bawa harta, tapi dalam posisi dia ketakutan ketika mau menggunakannya. Dia tidak akan bisa menikmatinya. Jangan sampai ketahuan, dirahasiakan. Akhirnya dia tidak bisa menikmati dengan baik. Wallahu a'lam. Dapat ya? Baik. Silakan gantian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk membersihkan pita kaset kita dulu kita terlibat-libat, setelah selesai supaya warna pita kaset kita hijau lagi gitu loh. Bisa nggak itu dihapus Pak, yang merah-merah itu ganti hijau gitu ya? Masya Allah. Baik. Jadi perumpamaan orang yang bawa harta haram itu seperti badan yang kena najis Pak. Sehingga sepanjang najis itu tetap bertahan di badan kita, maka posisi kita belum suci 100%. Terus solusinya gimana Pak? Lepasin itu najis. Buang itu harta haram. Berarti saya sedekah dengan harta haram. Saya tidak menyebut itu. Dan tidak ada sedekah dengan harta haram. Maka orang yang punya harta haram lalu dia lepaskan, statusnya bukan sedekah. Tapi statusnya adalah at-takhallus min malil haram, membersihkan diri dari harta haram. Dan itu nilainya bukan sedekah. Sama seperti orang buang najis. Orang buang kotoran ya. Apakah itu sedekah untuk makhluk yang lain? Kan nanti kotoran saya ada yang makan Pak. Entah cacing, entah ulat, entah apa. Nah, tapi kan tidak bisa disebut sedekah kotoran. Yang Anda lakukan buang najis. Bukan sedekah najis. Sehingga dalam posisi ini, bagi mereka yang punya harta haram, maka dia terlarang untuk menahannya dan dia wajib untuk mengeluarkannya. Baik, saya belum sanggup semuanya. Kira-kira sanggup berapa? Ya 10% masih sanggup. Berarti yang 90% gimana itu? Ya mungkin nanti akan ada konsekuensi besarnya. Begitu. Jadi barangkali bisa diukur ya. Kira-kira berapa sih harta haram yang ada di tempat saya? Sekian. Begitu Bapak keluarkan, maka yang merah itu terhilang. Yang merah itu hilang, terhapus. Karena sudah tidak lagi ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu secara real. Biasanya? Karena biasanya lewat viralnya yang Pak Ustadz. Lewat YouTube. Biasanya lewat goib. Tapi nggak ada iklannya kayaknya. Pak Ustadz, tadi masalah kita masih di kandungan sudah ditentukan apa rezeki kita. Ya. Apa rezeki itu hijau semua apa udah campur gitu? Apa Allah juga menakdirkan ini ada harta haram di sini. Ya. Artinya masa depan kita akan diketahui bahwa kita akan menikmati harta haram. Kemudian bagaimana caranya, tadi sudah disebutkan bahwa harta haram itu bisa disalurkan atau diputihkan dengan menyalurkan kepada atau dikembalikan kepada yang berhak gitu ya. Tapi apakah itu bisa menghilangkan hapus dosa kita? Masya Apakah Allah. dosa itu dari harta haram bisa dihapus dengan doa-doa? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah nuansa harta yang ada dalam diri kita, antara yang merah dan yang hijau, antara yang halal dan yang haram, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah? Jawabannya, semua kejadian di alam raya ini tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Namun kan kita tidak tahu takdir. Sehingga orang tidak boleh beralasan dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Udahlah, daripada, kan semuanya sudah ditakdirkan. Mau halal mau haram juga tetap nanti akan terjadi seperti itu. Dari mana Bapak tahu? Kan takdir belum kita tahu. Sehingga ketika kita tidak tahu takdir, berarti kewajiban kita apa? Berusaha berjuang untuk menggapai yang terbaik. Sehingga siapapun sudah ditetapkan oleh Allah, baik apakah dia bahkan sampai pada titik apakah dia masuk surga atau masuk neraka, tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah. Apakah orang ini nanti mati muslim atau mati kafir, sudah ditetapkan oleh Allah, nggak ada yang geser. Nah, berarti kita diam aja Pak, nggak usah beramal. Nah masalahnya Bapak tahu nggak kira-kira besok mati seperti apa? Ya enggak tahu, maka berjuanglah untuk mengambil yang terbaik. Berjuanglah untuk menjaga iman biar nanti bisa mati sebagai mukmin. Berjuanglah untuk membatasi diri dengan yang halal biar pita itu terisi dengan warna hijau semuanya. Meskipun kalaupun terjadi merah, tidak ada yang keluar dari takdir. Baik, berikutnya. Bagaimana solusinya kalau ada merah-merah semacam ini? Apakah harta haram harus kita keluarkan kepada yang berhak? Jadi begini ya, harta haram itu ada dua Pak. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Contohnya Pak, menipu, malak milik orang, kemudian apa? Korupsi, mengambil harta orang lain dengan cara mencuri dan seterusnya. Ini dia lakukan dengan cara zalim. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, solusinya cuma satu. Kembalikan kepada pemilik. Enggak ada yang lain. Wah, takut saya Pak kalau tiba-tiba datang ke pemilik di store harta itu. Ini kemarin HP Bapak yang saya maling. Wah, jadi apa saya Pak? Anda tidak harus terus terang. Pernah ada satu jamaah yang tanya, Pak, saya itu pernah maling. Tobatnya gimana? Ya kembalikan. Tapi kalau saya kembalikan saya takut. Kenapa? Yang saya maling polisi ya Pak. Kamu tahu nggak alamat dia? Tahu, itu tetangga saya. Masya Allah. Udah tetangganya polisi lagi. Kan ada dua pertaruhan dia ya. Nanti akan putus sebagai tetangga yang baik. Atau yang kedua dia akan diperkarakan di pengadilan. Baik, kamu tahu alamatnya? Tahu. Dah, kirim lewat kurir. Tapi tanpa menyebut alamat pengirim. Ada alamat tujuan tapi tidak ada alamat pengirim. Yang penting sampai ke tempatnya. Sehingga kamu tidak perlu terus terang di hadapan yang bersangkutan, yang itu akan beresiko kau akan dihukum. Yang penting hak itu kembali kepada pemilik. Baik. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Nah, saling ridho itu nggak ada unsur kedoliman ya. Contohnya jual beli khamr, saling ridho enggak? Saling ridho ya. Sehingga penjual khamr dapat duit, pembeli khamr merasa bahagia enggak? Merasa bahagia. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kan gitu ya. Baik, contoh yang lain misalnya hasil pelacuran, hasil zina. Saling ridho enggak itu? Saling ridho ya. Si wanita dapat duit, si lelaki dapat yang dia inginkan. Sudah? Nah, harta-harta seperti ini didapatkan dengan salah saling ridho. Terus solusinya gimana Pak? Apakah harus dikembalikan kepada orangnya? Wah itu malah bahaya kalau kayak gitu. Sehingga seorang pezina wanita misalnya terlihat tobat. Saya tobat Pak. Dari hasil kerja malam saya sudah dapat misalnya 100 juta. Apakah saya harus mengembalikan kepada lelaki-lelaki simpanan-simpanan saya itu? Sehingga karena saya tobat tak transfer saja semua balik ke sana. Kamu kalau kembalikan ke sana ya rusak mereka. Nah, maka harta yang didapatkan dengan cara saling ridho ini nanti penyalurannya bukan dikembalikan,
tapi disalurkan untuk kegiatan sosial. Contohnya riba misalnya. Saya dapat bunga dari deposito, yang itu riba ya. Karena deposito kan akadnya utang. Maka Anda salurkan bunga itu untuk kegiatan sosial. Ditaruh di Fasum atau Fasos, kegiatan RT, RW. Yang penting Anda nggak megang. Insya Allah itu sudah jadi solusi berkaitan dengan masalah mengeluarkan harta haram. Wallahu a'lam. Baik, dapat hadiah ya. Insya Allah. Yang terakhir. Kita sampai jam berapa tadi? Hah? Serius? Coba duluan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana, seperti kita tahu kan bank itu riba Pak Ustaz. Nah sekarang ini kan banyak agen-agen perbankan, kita sebut aja misalnya Briling Pak Ustaz. Nah bagaimana hukumnya apabila kita menjadi agen perbankan, kemudian kita melayani transaksi-transaksi seperti transfer uang, kemudian beli pulsa dan listrik. Dan apakah semua transaksi yang terkait dengan perbankan itu haram Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam memandang perbankan saya lebih suka melihat produknya daripada menilai instansinya ya. Karena jika kita lihat lebih detail, tidak semua produk bank itu ada ribanya. Ada beberapa produk bank yang tidak bersinggungan dengan riba. Contohnya apa? Payment gateway, jalur lalu lintas uang bank itu paling cepat dan paling mudah untuk diakses. Sehingga kalau dulu orang kirim duit pakai Wesel misalnya, kan lama Pak ya? Atau pakai Western Union, itu juga jaringannya enggak sekuat bank. Begitu orang pakai bank tinggal nunul klik selesai dah. Dalam waktu 1 detik sampai. Yang itu tidak akan bisa didapatkan oleh mereka yang menggunakan jalur yang lain. Maka di posisi ini jika hanya sebatas untuk lalu lintas uang, untuk payment gateway, alat bayar, insya Allah tidak masalah. Nah setahu saya produk seperti Briling tadi kan untuk itu. Oleh karena itu sepanjang Anda hanya manfaatkan untuk lalu lintas uang, kemudian beli beberapa layanan seperti beli listrik, beli token untuk pulsa dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Nah. Karyawan swasta. Dapat apa? Training. Dapat dari undangan training atau workshop dari satu instansi ya? Instansi pemerintah ataupun swasta ataupun dari universitas untuk workshop, training ataupun memberikan materi. Nah, undangan untuk mengajar atau undangan untuk belajar? Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Baik. Mengajar dan belajar. Dan ditunjuk dari perusahaan kita misalnya. Kita datang ke workshop itu ataupun mengajar dan menjadi itu, dapat uang saku, diberikan uang saku dari itu. Apakah itu uang saku itu haram atau halal? Gitu. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Perusahaan mengizinkan atau tidak untuk diterima? Karena kan ini swasta ya. Ya. Apakah perusahaan Anda mengizinkan untuk menerima itu atau tidak? Kalau mengizinkan selesai sudah. Karena ini swasta. Kalau tidak mengizinkan Anda tidak boleh menerima. Kalau enggak ada keterangan Pak, begitu mau pulang suruh tanda tangan dikasih amplop. Boleh enggak itu saya bawa? Boleh, tapi Anda harus beritahu perusahaan. Saya dikasih dari pihak pelatihan sekian, ini amplopnya. Udah, selanjutnya terserah perusahaan. Mau diambil perusahaan atau dikembalikan kepada karyawan, kembali kepada kebijakan perusahaan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada 2 posisi mungkin Ustaz. Nah, untuk posisi pertama, apabila kita seorang guru Ustaz, kita mendapatkan hadiah dari wali murid. Nah, misalkan kita telah mengajarkan anaknya. Nah, dari hadiah yang kita dapatkan itu, apakah itu termasuk harta haram atau tidak? Nah, kemudian yang kedua, ini di jam sekolah atau di luar jam sekolah?
Anda ngajar. Nah, misalkan ini kan fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang kan setelah menerima raport, nah, ada wali murid yang berencana memberikan hadiah seperti itu Ustaz kepada guru. Nah, apakah hadiah itu termasuk harta haram bagi guru tersebut atau tidak? Nah, kemudian apabila kita memberikan hadiah kepada guru, apakah itu diperbolehkan atau itu termasuk pelanggaran dalam hukum Islamnya? Siap. Terima kasih Ustaz. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini pernah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengambil zakat dari Bani Salimah. Berangkatlah Ibnu Lutbiyah. Sampai di sana orang pada datang store, ini zakat. Nah tiba-tiba ada orang yang store, ini zakat, terus ini hadiah untuk kamu. Diterima oleh Ibnu Lutbiyah. Pulang balik ke Madinah untuk melaporkan hasil. Baik. Mungkin kita akan beda dengan Ibnu Lutbiyah. Kalau kita ini hadiah, melipir dulu pulang. Nah, pulang dulu ya, hadiah taruh di rumah, baru lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini zakat. Dan dia tidak akan pernah terus terang untuk menyebutkan kalau sudah nyimpen hadiah di rumahnya. Itu mungkin kalau kita ya. Ibnu Lutbiyah tidak. Beliau datang menghadap Nabi SAW dan menyerahkan semuanya. Ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Ketika mendengar itu Nabi SAW marah. Lalu beliau sampaikan dalam kesempatan khutbah. Kemudian beliau sampaikan, fama balu rajulin ista'maltuhu amilan. Kenapa ada orang yang aku tugaskan untuk jadi amil? Faqala hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li. Tiba-tiba dia datang lapor, ini zakat dan ini hadiah untukku. Fahala yajlisu fi baiti abi au ummi falyuhdalahu amla. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya. Ada enggak yang nganterin hadiah? In sadaqah, kalau itu benar hadiah. Sehingga kenapa dia dikasih hadiah? Karena dia punya jabatan. Dia punya jabatan. Karena dia punya pengaruh. Makanya mereka yang sekarang berada di posisi punya jabatan ya, masih punya pengaruh, hadiah berdatangan. Begitu pensiun langsung nol Pak. Kemarin deres banget loh. Banyak tamu datang ngasih ini. Sekarang kok tiba-tiba hilang karena taringmu sudah nggak ada. Sehingga begitu dia purna pensiun selesai, tiba-tiba semua tamu itu hilang. Yang dulu kadang main golf bareng, Masya Allah. Mancing bareng, sepedaan bareng. Sekarang teman-teman kayak gitu, di WA aja nggak balas. Sudah. Dulu manajer toko ini di mana, manajer mall ini, manajer swalayan ini, manajer perusahaan ini. Dulu kita aktif WA-an, sekarang begitu di WA nggak digubris. Kamu kehilangan komunitas dulu karena kau sudah nggak punya taring. Betul kayak gitu Pak? Nah, makanya gratifikasi dalam syariat kita dilarang. Rasulullah SAW mengatakan, atau Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang gulul, dia akan gendong itu harta gululnya kelak di hari kiamat. Dan gulul yang dimaksud adalah mengambil harta khianat. Gratifikasi itu gulul. Oleh karena itu praktek semacam ini tidak boleh dilakukan. Dan ini kan butuh kerjasama bareng ya. Sebab yang perlu diedukasi itu banyak sekali. Sehingga modelnya kayak tadi Pak, orang yang berusaha menghindari yang haram disudutkan, dikucilkan, dikatain sok suci, mabuk agama dan seterusnya. Kamu mau mutasi kemana? Karena dianggap ganggu kebiasaan yang sudah terjadi di kantor itu. Sehingga yang bertahan untuk tidak mengambil uang haram, geser. Ganggu jalan. Masya Allah. Makanya bisa istiqomah untuk meninggalkan sesuatu yang haram berat bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Wallahu a'lam.
Gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ternyata dari hitungan yang tadi kita dapatkan, baik dari sisi keharaman tadi, yang bersangkutan itu secara aset sudah hilang gitu Ustaz. Artinya dia mendapatkan cobaan, apabila mungkin dapat penyakit atau apa, hilang semua asetnya itu. Habis hartanya itu. Itu gimana Ustaz dari sisinya itu? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis di sini kan bukan habis karena amalnya kan ya. Bukan karena dia sedekahkan, bukan karena dia wakafkan, tapi habis karena dia pakai untuk kebutuhan dia berobat atau yang lainnya, atau harta itu hilang. Maka berarti dia belum melepaskan harta haram itu, tapi lepas dengan sendirinya di luar kegiatan pribadi dia. Sehingga dalam posisi ini ya, dia tetap akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Kasihan banget ya, yang dia nggak bisa menikmati, tapi dia harus merasakan akibatnya. Makanya Pak, tidak ada manusia yang lebih celaka ketika sudah mengupayakan harta haram, dia akan diadab, tapi dia tidak bisa merasakan nikmat dari harta itu. Begitu dapat, ketangkap, diambillah sama negara, harta itu disita, orangnya masuk penjara, dan dia nggak tobat. Maka yang bersangkutan akan tetap mendapatkan konsekuensi buruk dari perbuatannya. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerjanya ojek online Pak Ustadz. Apa Pak? Ojek online. Ojek online. Tapi cuma hanya nganter paket-paket aja gitu. Paket? Iya makanan. Oh. Kan kalau sekarang kan ada yang nganter orang juga tapi enggak saya. Nah terus yang saya mau tanya, bagaimana kalau kerjasama antara kurir sama ojeknya itu kantornya, terus saya nerima hanya ongkirnya aja. Saya pernah dengar kajian di YouTube ya Pak Ustadz yang bahas. Artinya kalau si yang beli makanan itu terus jadi 2 transaksi ya Pak Ustadz ya. Nah, ini GoFood maksudnya? Iya GoFood. Saya cuma nerima ongkirnya aja, nggak beli makanannya. Uang saya nggak dipotong gitu. Oh gitu. Ya, itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Baik, insya Allah tidak masalah kalau demikian. Sebab Bapak, hukum asalnya akad utama dalam akad ini kan akad jasa antar kan? Nah karena Bapak sudah memberikan jasa itu, lalu Bapak mendapatkan fee, itu hak Bapak. Sehingga insya Allah tidak masalah jika Bapak menerima fee dari ongkir tersebut. Karena memang itu hak Anda yang sudah memberikan jasa. Wallahu alam. Nah GoFood sendiri kan memang dipermasalahkan. Dan para asatidz beda pendapat, Anda yang boleh dan yang melarang. Namun secara pribadi saya lebih cenderung hukumnya mubah, boleh. Sehingga insya Allah baik dari sisi pemilik warung, konsumen maupun driver untuk praktek GoFood tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik. Masya Allah berkembang terus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini bertanya Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau kita punya barang beli 50.000, terusnya ada yang nawar 40.000, terus saya bilang, wah Pak modalnya aja belum belum kembali. Belum dapat gitu. ya. Apakah boleh seperti itu Pak? Yang mengatakan seperti itu? Ya boleh saja, memang realitanya kayak gitu kan Pak. Bapak beli kulak 50.000, belinya 50.000, nawar 40, Bapak bilang modalnya aja belum dapat. Jika memang sesuai realita boleh. Oh Ustaz ya. Ya. Tapi kalau bohong enggak boleh ya. Aslinya Bapak beli 10.000, terus dijual 50, ditawar 40, modalnya aja belum dapat Pak. Ini kan bohong, ini enggak boleh. Nah. Ya, terakhir. Jadi enggak?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balikin ke pemiliknya. Yeah. Nah, apabila Allah tutupi aib kita itu, lalu kita malu untuk tabayun, apakah boleh dengan memberi hadiah, ngumpet-ngumpet gitu, atau transfer secara ngumpet-ngumpet juga gitu, Ustaz? Tapi Anda yakin balik ke pemilik? Karena orangnya masih hidup dan sampai sekarang masih kenal baik, Masya Allah. Ya, selama Anda yakin bisa balik ke pemilik, tidak masalah. Selama yakin ya. Tapi itu tidak termasuk skenario gitu, Ustaz? Skenario gimana maksudnya? Iya, karena memberi ke fulan ini tanpa beritahu ke dia gitu. Ya, yang penting kan tugas kita mengembalikan ya. Ya. Yang penting Anda yakin balik, insya Allah tidak masalah. Oh, nggak apa-apa, sehingga Anda tidak harus store muka untuk dihukum kan gitu. Iya. Sehingga yang penting saya yakin duit saya balik ke dia, sudah selesai. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.